Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture dengan topik Big Data yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, Master of Public Health, yang akan membawakan materi dengan judul Transformasi Digital dalam Layanan Primer, Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Muhammad Adrian Bakhnas, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Feto Maternal. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Muhammad Adrianes Bakhnas, Spesialis Obgyn Konsultan Feto Maternal, menempuh pendidikan profesi dokter dan PPDS 1, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan PPDS 2, Konsultan Feto Maternal, Divisi Feto Maternal Fakultas Kedokteran Unpad, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan S3 Program Studi Ilmu Kedokteran Pasca Sarjana UNS Solo. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Himpunan Kedokteran Feto Maternal Solo, Sekretaris Pokja USG Pogi Pusat, Ketua Paguyuban Dokter Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, Kepala KSM Obgyn RS Hermina Solo, Komisi Pelatihan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Pusat Koordinator Pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi Ultrasonografi Obgyn tingkat dasar. Dan kepada Dr. Adrianes, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Siva atas perkenalannya yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat. Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa teriring bagi kita semua. Yang kami hormati Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia beserta ID Wilayah, Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia beserta Pogi Cabang, para narasumber yang kami hormati serta para guru besar, senior dan sejawat yang berbahagia. Kita ketahui bahwa transformasi teknologi, khususnya sistem informasi dan digitalisasi, telah merubah wajah kehidupan kita secara dramatis. Percepatan perkembangan bersifat eksponensial. Ini tidak terlepas juga dampaknya pada layanan kesehatan, khususnya saat pandemi dan nantinya pasca pandemi. Banyak yang sudah berubah. Sebagai dokter, di mana posisi kita sebenarnya dalam mengadjust aktivitas profesi kita, serta dalam konsep layanan kesehatan, tentunya kita membutuhkan wawasan yang khusus dan terbarukan, sehingga kita bisa bereformasi, bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Pada keynote lecture, Stadium General ini, kita akan mengupas mengenai positioning dokter layanan kesehatan, khususnya di layanan primer, serta peran organisasi profesi seperti ID dan POGI terkait digitalisasi data yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi MPH. Prof. Iko, nama panggilan akrab beliau adalah staf di Departemen Obstetri dan Ginekologi Divisi Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi FKUI RSCM. Ini kalau dibacakan CV-nya lebih dari 50 halaman ini Prof, saya highlight aja. Beliau saat ini adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri untuk Ikatan Dokter Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden untuk Asosiasi Organisasi Profesi Reproduksi Asia Pasifik, Aspire. Beliau adalah Wakil Direktur IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta merupakan Ketua Komisi Penelitian Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau saat ini juga di Kementerian Kesehatan membawahi atau membidangi untuk transformasi data dan digitalisasi data. Penghargaan luar biasa banyak, ya beberapa di antara yang kami bisa sebutkan adalah juara 1 dosen berprestasi pada tahun 2015, penghargaan dari Kemenristek Dikti, salah satu dari 500 peneliti terbaik versi Sinta tahun 2020, dan kalau disampaikan penelitiannya itu hampir 200. Salah satu yang mungkin sejawat perlu tahu adalah Prof. Iko memegang hak paten untuk kalkulator dari OOSIT. Ini kalau yang tertarik ini main gadget aplikasi bisa dibuka aplikasinya Iko, seperti nama panggilan beliau. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Prof. Iko untuk menyampaikan presentasinya. Ini karena kita juga mepet sholat Jumat, mungkin sebagian di wilayah timur juga sudah azan ya. Kami persilahkan Prof. Iko. Baik. Terima kasih banyak sahabat saya Dr. Adri.
dan teman-teman semuanya dari PBID maupun PP Polgi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Adri tadi, kita akan coba bersama-sama berdiskusi mengenai transformasi digital di layanan primer sebagai suatu upaya untuk peningkatan layanan promotif dan preventif. Kira-kira inilah gambaran situasi kesehatan di Indonesia. Ya, kita tentu tahu bagaimana akses layanan terhadap kesehatan cakupan JKN yang sekarang sudah hampir 90% penduduk Indonesia tercover JKN. Kita memiliki 27.000 Fasiankes dan 22.000 diantaranya adalah FKTP. Dan kualitas layanan kita tentu menghadapi tantangan terbesar pada tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, stunting, kemudian total fertility rate, pernikahan di bawah 18 tahun, kasus obesitas, maupun anemia pada kehamilan. Tingginya beban pelayanan juga ditunjukkan dengan penyebab kematian tertinggi adalah penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif. Dan meningkatnya penduduk usia lanjut, kalau diperkirakan 15% dari total populasi Indonesia pada tahun 2030 adalah usia lanjut, jadi berkisar 39 juta. Ya, kemudian tingginya pembiayaan penyakit degeneratif ya dari komposisi JKN, proporsi 70% itu untuk pembiayaan penyakit degeneratif. Dan yang terakhir adalah dari sisi aspek sumber daya manusia. Kita menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama di era mutual recognition arrangement dari MEA, the medical tourism, dan yang lain-lain, terutama terkait dengan globalisasi. Kemudian data yang lebih detail kita bisa melihat dari laporan manajemen BPJS tahun 2020, tren penyakit katastrofik yang terus meningkat dan biayanya pun akan linear ya. Dengan meningkatnya penyakit katastrofik, pembiayaan pun akan meningkat luar biasa. Teman-teman bisa lihat semuanya pada tahun 2020 ya, penyakit jantung itu ya kita lihat total biayanya 9 triliun, diikuti dengan cancer 3 triliun, diikuti dengan stroke 2,5 triliun, diikuti dengan gagal ginjal 2,2 triliun per tahun. Betapa besarnya pembiayaan sistem JKN terutama untuk penanganan kasus-kasus katastrofik ataupun penyakit degeneratif. Oleh karena itu, berbagai upaya inovasi berbasis teknologi tentunya harus kita lakukan. Kita bisa melakukan pendekatan inovasi berbasis siklus kehidupan. Ya, yang paling penting adalah melakukan primary prevention dan juga diikuti dengan secondary prevention. Terkait dengan penyakit degeneratif yang bisa kita lakukan adalah dengan misalkan pengembangan biomarker, pengembangan vaksin, aspek nutrisi, kontrasepsi, telemedicine, model diagnostik, sel punca, dan early intervention. Tentu kita semua tahu konsep yang dikembangkan oleh David Barker pada tahun 2002 bahwa the first 9 months shape the rest of your life. Ya, semua penyakit-penyakit kronis pada dasarnya diinvestasi pada saat seanak itu dalam kandungan si ibu. Oleh karena itu sesungguhnya ketika seorang ibu mengandung, maka artinya ibu ini sedang mengandung bukan saja anaknya, tetapi juga cucu-cucunya. Karena itu penting sekali bagaimana kita menciptakan kehamilan yang sehat agar mendapatkan keturunan yang sehat pula. Aspek teknologi merupakan aspek yang sangat penting di dalam disrupsi layanan kesehatan. Kita masih ingat Eric Topol dalam reviewnya di Nature tahun 2019 menyampaikan 3 hal yang akan mendisrupsi layanan kesehatan baik dari sisi tenaga kesehatan maupun fasilitas layanan kesehatan dalam 20 tahun ke depan. 3 hal itu adalah digital medicine, yang termasuk dalamnya adalah telemedicine, penggunaan smartphone, sensor, wearable device, virtual and augmented reality, kemudian aspek genomics ya, terkait dengan reading the genome dan writing the genome, dan yang ketiga adalah artificial intelligence dan robotics. Tidak sampai 3 bulan setelah Eric Topol melaunching reviewnya di Nature, terjadilah outbreak di Wuhan, yaitu adanya virus SARS-CoV-2. Kemudian kita tahu sama-sama pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan dunia dan menyebabkan disrupsi dalam layanan kesehatan yang ternyata sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Eric Topol.
bahwa perkembangan teknologi ini luar biasa membantu kita untuk melakukan disrupsi dan juga mengendalikan pandemi. Siapa yang tidak mengenal telemedicine sekarang? Siapa yang tidak mengenal sekarang penggunaan geospasial, ya environmental, ya sensor, wearable device, personal health device, personalized therapeutic. Ya ini semua adalah bagian-bagian dari perkembangan teknologi digital yang sangat mendukung aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, dunia selalu menyebut bahwa teknologi adalah enabler ya dari sebuah kemajuan dalam bidang kesehatan, khususnya big data kesehatan ataupun mahadata kesehatan. Ya, kita tahu sekarang next generation sequencing yang orang mengenal dengan sangat baik bagaimana whole genome sequencing dilakukan ya sejak pandemi COVID-19. Kita mengenal ada CRISPR, gene editing yang dilakukan oleh He Jiankui pada tahun 2019 ya pada bayi kembar yang dibuat resisten terhadap infeksi virus HIV. Ya, kita mengenal wearable device, ya nanoteknologi, artificial intelligence yang juga dikembangkan untuk membantu pengembangan obat-obat maupun vaksin yang dibutuhkan sangat cepat pada saat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana transformasi digital di dalam layanan primer? Ya, dalam layanan primer kita tahu teknologi digital diperlukan ya mulai dari sisi data collection, patient reporting system, diagnostic reporting system, sehingga akan mendukung complete patient health record, yang nanti akan menjadi satu clinician reporting system, automatic collection system, dan nantinya semua data ini akan dimanfaatkan oleh teman-teman yang bekerja di layanan primer, khususnya adalah family physician, agar dia mampu, seorang family physician mampu mengolah data-data keluarga yang diampunya sehingga mampu dikawal kesehatannya terutama dari sisi promotif dan preventif. Ya, dengan adanya big data, maka data-data itu akan dapat diolah menjadi sebuah algoritma khusus untuk promotif dan preventif. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah telemedicine. Ya, aktivitas telemedicine dibagi menjadi 4, telekonsultasi, teleekspertisi, teleasistensi, dan telemonitoring, ya sudah sangat booming, ya dibantu akselerasinya oleh pandemi COVID-19. Saya menyoroti bagaimana salah satu contoh telemedicine di Eropa, yaitu di Inggris khususnya, yang di-handle oleh National Health Service, dikenal sebagai NowGP. NowGP adalah layanan dokter virtual terbesar di Eropa, sudah mengcover lebih dari 1 juta orang, dan dilakukan layanannya oleh dokter-dokter yang terkualifikasi oleh NHS. Dengan memanfaatkan NowGP, rata-rata pasien bisa memotong waktu antrian 13 hari. Dia bisa langsung bertemu dengan dokternya tanpa harus antri. Kemudian yang menarik lagi bagaimana teknologi ini kemudian dihubungkan dengan wearable device, dengan jam tangan. Ya, sehingga semua data yang ada yang diperoleh dari telemedicine dan NowGP tadi diolah datanya menggunakan kecerdasan buatan, dan itu menjadi sebuah algoritma yang akan membantu dokter yang menangani pasien terutama fokus pada pencegahan dan deteksi dini. Inilah kehebatan dari big data, kehebatan dari telemedicine, kehebatan dari wearable device. Dan bila kita berbicara ke depan pada zaman precision medicine, 4P pada precision medicine yaitu predictive, preventive, participatory, and personalized. Ya. Dengan adanya wearable device, memungkinkan setiap pasien untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan kondisi kesehatannya setiap hari kepada dokter yang memang bertanggung jawab terhadap dirinya atau keluarganya. Dan ini kita kenal sebagai pengamatan yang continuous monitoring. Dengan berbagai device sekarang kita tahu ya kesehatan bisa dipantau bahkan pada saat seseorang sedang tidur, ya dengan menggunakan kontak lens, pada saat seorang berkaca, pada saat orang itu sedang lari, pada saat orang itu sedang ke toilet, di laboratorium, di refrigerator, dan seterusnya. Teknologi inilah sebagai enabler dari kesehatan. Teknologi inilah sebagai enabler dari big data yang merupakan new oil di dalam bidang kesehatan. Dengan teknologi, maka akan bisa dikumpulkan data yang baik, sehingga akan menjadi algoritma yang baik khusus untuk bidang promotif dan preventif.
Kita juga melihat bagaimana negara tetangga kita memanfaatkan adopsi dari mobile health, ya, terutama di layanan primer. Ya, bagaimana mereka melihat perilaku dokter-dokter di layanan primer memanfaatkan aplikasi mobile health. Ya, bagaimana mereka faktor-faktor yang terkait untuk menggunakan aplikasi kesehatan yang mendukung dokter layanan primer dalam praktik klinik. Kita lihat terutama nomor satu adalah performance. Ya, ini bahwa performance-nya akan meningkatkan produktivitas, membantu decision making, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas penanganan pada pasien. Jadi saya kira ini yang sangat besar ya di Malaysia menjadi faktor bagaimana sebuah mobile health application itu akan dipakai. Yang kedua tentu user friendly. Ya, bahwa mobile app ini sangat mudah dipakai, kemudian interaktif, dan juga dapat mendapatkan informasi yang luar biasa banyak. Baru berikutnya disusul dengan social influencer dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam mobile application itu. Bagaimana kemudian juga dokter merekomendasikan aplikasi ini kepada pasiennya? Sama, ya, nomor satu yang terbesar adalah performance-nya. Kalau dianggap bahwa mobile application ini akan membantu penanganan pasien, maka dokter di sana akan merekomendasikan kepada pasien untuk memanfaatkannya. Satu paper dari JAMA pada tahun 2020 juga melihat bagaimana karakter pasien yang memanfaatkan telemedicine, terutama pada saat pandemi COVID-19. Ya, kita bisa melihat di sini ternyata most likely visit, ya, terutama ini telemedicine, ya, banyak terutama dijumpai pada pasien-pasien yang lebih muda, ya, lebih muda, yang lebih takut untuk datang. Kalau yang lebih tua seperti telemedicine lebih sering, ya, melakukan atau berkonsultasi dengan telemedicine karena memang mereka umumnya menderita penyakit degeneratif. Jadi terlihat pemanfaatannya pada pandemi ini. Pasien-pasien usia lanjut dia lebih banyak memanfaatkan telemedicine dibandingkan pasien yang lebih muda. Tetapi untuk penggunaan video, ya, pada umumnya mereka malas ya menyalakan video, baik pasien yang lebih muda maupun pasien yang lebih tua. Itu memang ada salah satu mungkin dari sisi privacy dan sebagainya. Kita nggak tahu kalau dokternya saya kira wajib untuk menyalakan video. Kemudian paper ini juga membahas bagaimana efektivitas dari dokter di layanan primer menangani kasus-kasus obesitas dengan memanfaatkan bantuan mobile application. Dan kita bisa melihat selama 12 bulan, ya, bagaimana intervensi yang dilakukan dengan mobile application jauh lebih baik, ya, dalam menurunkan baseline berat badan dibandingkan dengan usual care atau layanan konvensional. Jadi nyata betul bahwa dengan layanan digital mampu melakukan edukasi lebih kuat, lebih dekat kepada pasien-pasien sehingga compliance-nya lebih baik. Salah satu layanan informasi digital yang sangat baik dari BPJS terkait dengan kesehatan reproduksi adalah data preeklamsia. Ya, dari 25.000 data, ada 95 variabel yang bisa dihitung dan kemudian membuat sebuah model bahwa preeklamsi itu bisa dideteksi 9 bulan sebelum si ibu itu hamil. Jadi kita bisa bayangkan 9 bulan sebelum si ibu itu hamil kita sudah bisa menebak bahwa ibu ini akan menderita preeklamsia. Dan tentunya teman-teman di FKTP akan bermanfaat, ya, menggunakan data ini, model ini, sehingga dia akan sangat cepat merujuk kepada FKRTL ataupun dokter spesialis. Berikutnya bagaimana kita menyikapi? Ya, tentunya 3 literasi yang sangat penting, yaitu literasi data, teknologi, dan manusia. Karena dengan 3 literasi inilah maka dokter maupun tenaga kesehatan akan bisa menjawab bahwa sekarang itu adalah eranya high performance medicine, yaitu gabungan kombinasi antara human dan artificial intelligence, bahwa kecerdasan buatan itu akan sangat banyak membantu dokter dalam melakukan pelayanan, terutama meningkatkan akses dan kualitas, serta meningkatkan upaya promotif dan preventif, tetapi tidak menggantikan layanan yang diberikan oleh seorang dokter. Tantangan berikutnya jelas kita berhadapan dengan empowered patients. Ya, di P4 medicine ini penting sekali personalized dan participatory. Bagaimana semua informasi-informasi yang ada di dalam semua media, baik digital maupun tidak, orientasinya adalah patient-centered approach.
Itu yang dikenal sebagai consumer health informatics. Bahwa dengan adanya teknologi digital, lagi-lagi itu akan membantu juga bagi kita untuk mengedukasi pasien dan memberdayakan pasien. Di dalam bidang pendidikan, tentu layanan digital ya, virtual reality training, salah satu contohnya ini yang kami buat model ya menggunakan AI, virtual reality training untuk pemasangan implan maupun pemasangan IUD. Karena kita punya 400.000 bidan, kita punya 120.000 dokter yang harus dididik dengan pemasangan implan maupun IUD, ya saya kira penggunaan teknologi itu akan sangat luar biasa. Bagaimana kita memanfaatkan transformasi di bidang digital ini untuk mencetak sumber manusia yang handal? Tentunya kalau dari sisi kesehatan reproduksi, kami di POGI concern betul dengan yang namanya Indonesia Reproduksi Sehat. Bahwa sesungguhnya ya bukan saja pernikahan yang harus direncanakan, tetapi kehamilan pun harus direncanakan. Oleh karena itu bukan cuma wedding organizer yang ada, WO, tetapi juga harus ada pregnancy organizer atau PO. Ya, ini yang sangat penting bagaimana mengawal sejak remaja putri, remaja putra jauh sebelum hamil, kita lihat riwayat penyakit keluarga dan seterusnya. Bahkan ke depan tentu sangat perlu data genomik selain data klinis, sehingga nantinya kita bisa menyiapkan seorang ibu, ya seorang bapak, calon ibu, calon bapak untuk hamil, dan kemudian diikuti sampai dengan kemudian dia melahirkan dan akan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Tentunya ini lagi-lagi akan sangat banyak dibantu dengan teknologi, khususnya teknologi digital. Ini pemberdayaan layanan primer, ya ini termasuk yang harus kita lakukan pemberdayaan ya, selain tenaga medis dan tenaga kesehatan juga adalah pasien dan masyarakat. Dan fokus kita tentunya adalah aspek promotif dan preventif, terutama pada penyakit katastrofik dan penyakit degeneratif. Ya. Sehingga nantinya kita bisa mendidik pasien kita ya untuk lifestyle, modifikasi lingkungan dengan tujuan mencegah terjadinya penyakit yang kronis. Ya, jadi kalau kita ingin mencegah penyakit yang kronis, maka kita harus berbicara benar-benar di hulu, yaitu dengan melakukan primary prevention. Ini salah satunya hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan transformasi digital yang baik di layanan primer. Ya, tentu data ini sangat luar biasa, ya baik data klinis maupun data genomik, sehingga ketika seorang ibu melahirkan bayi, maka bayi ini sudah bisa dilakukan screening. Berapa persen dia akan menderita penyakit kronis, bagaimana lifestyle yang harus dilakukan, bagaimana environment harus dilakukan, dan bila nanti ada pengembangan biomarker non-invasif, kita bisa melakukan early detection jauh di hulu sebelum dibandingkan kita melakukan secondary prevention. Berikutnya juga yang sedang kami kembangkan adalah pemanfaatan wearable device, yaitu sebuah gelang kehamilan cemerlang yang kita sebut sebagai gemilang. Ini kita berharap bahwa dengan wearable device ini kita bisa memantau ibu hamil dimanapun berada, ya sehingga ibu hamil itu saat melakukan antenatal care, ya sebelum hamil kita bisa siapkan, kita kehamilan bisa kita jaga dengan baik, dan persalinannya tentu bisa berlangsung dengan baik. Ini kami berkolaborasi dengan Bunda Medical Health Services untuk melakukan gemilang project ini. Dan seperti kata CEO American Telemedicine Association, bahwa layanan kesehatan sekarang dan masa datang itu harusnya seaman, semudah, semurah, dan senyaman online banking. Dan inilah tantangan kita ke depan sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sebagai kesimpulan, kita sadari betul bahwa teknologi merupakan enabler. Teknologi merupakan pendukung utama dalam transformasi layanan kesehatan. Kedokteran digital, genomik, dan kecerdasan buatan adalah 3 hal yang menyebabkan disrupsi baik pada fasiankes maupun pada tenaga kesehatan. Layanan primer merupakan tulang punggung dalam aspek promotif dan preventif bagi pengembangan kesehatan masa datang, dan transformasi digital layanan primer memungkinkan kita untuk mendukung kebijakan 4P dalam kedokteran presisi, yaitu prediktif, preventif, personalized, participatory, dan 3 literasi yang penting, literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia merupakan kata kunci bagi pengembangan kompetensi tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Terakhir, pemanfaatan teknologi yang ada sekarang harus mampu menjembatani masalah akses
dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga bertujuan memberdayakan masyarakat. Jadi teknologi itu harus bridging the gap, bukan widening the gap. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Adri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.